siang Bu. Ya, selamat Apa siang. ini benar dengan layanan konsultasi pekerja sosial? Ya, ini dengan layanan konsultasi pekerja sosial. Silakan duduk Mbak. Silakan duduk Mbak. Baik, ini benar. Ini dengan layanan konsultasi pekerja sosial dan saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siska Damayanti selaku pekerja sosial di sini dan sebelumnya mohon maaf boleh mengetahui nama Mbak siapa? Saya Devira Anjani. Baik, saya boleh memanggil dengan sebutan apa? Vira aja. Vira. Baik Mbak Vira, ada yang bisa dibantu? Kebutuhan saya kesini untuk berkonsultasi terkait permasalahan yang saya hadapi. Sebelumnya terima kasih atas kepercayaan Mbak Vira terhadap kami. Dan sebelum melakukan sesi konsultasi, saya ingin memberikan beberapa informasi gitu bahwa selama Mbak Vira menceritakan ataupun mengeluhkan masalah Mbak Vira, itu akan kami berusaha untuk menjaga kerahasiaannya ya, sehingga Mbak Vira bisa menceritakan dengan detail dan terbuka terhadap kami gitu tentang masalah yang Mbak Vira hadapi gitu. Dan sebelum melakukan konsultasi, Mbak Vira bisa memperbaiki posisi duduk Mbak Vira agar terlihat lebih nyaman gitu ya Mbak. Baik Mbak Vira, kita mulai sesi konsultasinya dan Mbak Vira boleh menceritakan mengenai permasalahan yang sedang Mbak Vira hadapi. Akhir-akhir ini saya sedang merasakan rasa cemas yang berlebihan akibat banyaknya aktivitas yang saya jalani. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu aktivitas apa saja yang sedang Mbak Vira jalani dan apakah aktivitas tersebut harus benar-benar Mbak Vira lakukan secara maksimal gitu sampai membuat Mbak Vira merasa cemas yang berlebihan. Saya mahasiswa semester akhir dengan lagi sibuk kerjain tugas akhir juga. Selain itu saya juga harus bekerja untuk memenuhi biaya sekolah adik saya karena ayah saya sedang sakit, sehingga saya harus bekerja keras untuk memenuhi tugas-tugas tersebut. Oke, baik. Saya akan coba ulang apa yang Mbak Vira ceritakan gitu ya. Dan mohon beritahu saya bila pernyataan saya ini kurang sesuai dengan apa yang Mbak Vira jalani saat ini. Jadi Mbak Vira itu mengalami tekanan gitu, banyak tekanan dari banyaknya aktivitas yang Mbak Vira jalani saat ini, yang mana itu dilakukan semata-mata untuk membantu perekonomian keluarga Mbak Vira dan juga membiayai adik Mbak Vira gitu, sehingga karena hal tersebut Mbak Vira merasa tertekan dan merasa cemas dan bingung dan begitu ya Mbak? Iya benar begitu. Maka dari itu saya bersedia untuk menemui ibu untuk berkonsultasi karena saya merasa jika perasaan ini muncul terus-menerus, saya khawatir akan semakin parah nantinya. Sungguh sulit ya kehidupan yang Mbak Vira ini jalani karena banyak juga kewajiban yang Mbak harus tanggung sendirian. Menurut saya Mbak Vira adalah wanita yang tangguh. Mungkin kalau saya berada di posisi Mbak, saya tidak bisa sekuat itu, tapi Mbak masih bisa terus bertahan untuk menjalani ini semua. Benar Bu, ujian hidup ini memang terasa sangat berat. Ya tentu saja Mbak Vira pasti merasa kewalahan dengan ini semua ya. Mbak Vira, saya izin bertanya, lalu bagaimana dengan jadwal kegiatan kuliah dan bekerja? Apakah memang kedua jadwal tersebut itu sering berbentrokan sehingga membuat Mbak Vira ini merasa semakin kesulitan? Untuk jadwal kuliah dan kerja saya memang seringkali bertabrakan. Ketika saya ingin pergi ke kampus, bos saya itu seringkali memberikan kabar adanya meeting dadakan, sehingga saya terpaksa untuk meninggalkan kelas kuliah. Selain itu saya juga kuliahnya kan sampai sore, sementara pekerjaan kantor saya itu sangat banyak, makanya saya sering menggunakan waktu luang atau waktu istirahat sebelum kuliah untuk mengerjakan tugas kantor. Baru kemudian saya mengerjakan tugas akhir kuliah sampai larut malam. Wah, jadwal Mbak Vira ini sangat padat ya, karena Mbak Vira seringkali melewatkan waktu istirahat dan bahkan kekurangan tidur. Hal ini memang membuat Mbak Vira akan menjadi merasa kesulitan untuk menimbangkan antara kedua kegiatan tersebut. Lalu selain merasa cemas, apalagi yang Mbak Vira rasakan? Saya selalu merasa saya ini
tidak mampu untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah saya. Saya juga seringkali merasa kurang sehingga saya tidak bisa memberikan hasil yang maksimal. Saya juga akhir-akhir ini seringkali sulit untuk berkonsentrasi dalam melakukan atau menjalankan banyak aktivitas. Baik, memang ketika kita menghadapi berbagai macam masalah dalam satu waktu, pasti akan membuat pikiran dan perasaan kita itu merasa kacau ya. Betul, Bu. Kira-kira apakah Mbak Fira ini bisa mendiskusikan terlebih dahulu dengan bos di kantor untuk meminta keringanan pekerjaan sehingga Mbak Fira ini tidak perlu untuk resign dari kantor sekarang? Saya sudah pernah mencoba, cuma hasilnya nihil. Berarti satu-satunya solusi saat ini agar Mbak Fira bisa fokus untuk menyelesaikan tugas akhir adalah dengan keluar dari pekerjaannya? Iya. Saya mulai merasa ada yang aneh dengan diri saya selama 2 minggu belakangan ini. Saya seringkali tersinggung ketika ada orang yang membicarakan tentang tugas akhir kuliah, dan kinerja saya di kantor pun mulai menurun. Saya sangat lelah dengan semua situasi ini, Bu. Apakah saya harus berhenti bekerja? Tapi bagaimana cara saya bisa membantu orang tua saya? Lihat, bahkan saya bingung dengan diri saya sendiri. Saya yakin Ibu pasti juga bingung dengan diri saya. Tidak, saya mendengar dan memahami permasalahan yang Mbak Fira alami ini. Jadi sudah 2 mingguan yang Mbak Fira merasa ada perubahan dalam diri sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan kini Mbak Fira ingin keluar dari pekerjaan karena sudah tidak kuat menanggung beban dari kuliah dan juga pekerjaan. Tetapi Mbak Fira juga bingung bagaimana caranya untuk membantu perekonomian keluarga. Apakah benar begitu? Iya, benar seperti itu. Dari yang saya perhatikan dan dengarkan, Mbak Fira ini adalah anak yang baik dan sayang dengan orang tua. Mbak Fira rela bekerja keras untuk membiayai adik Mbak Fira dan juga ayah Mbak Fira. Mbak Fira juga pantang menyerah dan mau terus berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga Mbak Fira. Ayah dan ibu Mbak Fira pasti sangat bangga memiliki anak seperti Mbak Fira. Terima kasih, Bu. Namun yang menjadi permasalahan dan harus diwaspadai di sini adalah rasa cemas yang berlebihan yang Mbak Fira rasakan. Begitu juga dengan rasa putus asa dan sulit konsentrasinya, karena jika terus dibiarkan itu akan membahayakan psikologis Mbak Fira. Saya boleh bertanya, sebelumnya Mbak Fira pernah ke psikolog atau psikiater? Kalau untuk ke psikolog belum pernah sih, Bu. Oke, untuk rasa cemas yang berlebihan dan sulit konsentrasi ini bisa jadi merupakan gejala awal dari depresi, Mbak. Untuk menangani permasalahan ini, Mbak Fira bisa meminta bantuan kepada psikolog atau psikiater. Baik, saya izin untuk menyimpulkan pembicaraan kita pada hari ini ya, Mbak. Jadi belakangan ini Mbak Fira itu sering merasakan rasa cemas yang berlebihan dan juga sulit untuk konsentrasi akibat banyaknya aktivitas yang Mbak Fira jalani, seperti mengerjakan tugas akhir kuliah dan juga beban pekerjaan yang Mbak Fira jalankan. Saat itu perekonomian keluarga Mbak Fira juga sedang tidak baik karena Mbak Fira harus membiayai sekolah adik Mbak Fira dan juga biaya rumah sakit ayah Mbak Fira. Bukan begitu? Iya, benar, Bu. Kalau dipikir-pikir, saya sebenarnya senang dengan pekerjaan saya. Bahkan bulan depan saya akan dipromosikan oleh bos saya, karena saya terus mengoptimalkan kemampuan saya dalam bekerja. Maaf sebelumnya, tadi bukannya Mbak Fira mengatakan kalau kinerja Mbak Fira akhir-akhir ini menurun ya? Terus Mbak Fira juga mengatakan kalau Mbak Fira ingin segera resign. Tetapi sekarang Mbak Fira bilang kalau bulan depan Mbak Fira akan dipromosikan oleh bos Mbak Fira karena kinerja Mbak Fira bagus. Jadi sebenarnya bagaimana Mbak Fira? Iya Bu, jadi saya memang merasa kalau saya sangat mengerahkan tenaga saya untuk bekerja dan bekerja Bu. Dan ya sebenarnya masih ada keinginan dalam diri saya sendiri untuk tetap ingin bekerja. Berarti sebenarnya Mbak Fira ini tidak benar-benar ingin berhenti bekerja ya? Hanya saja keadaanlah yang membuat Mbak Fira mempunyai keinginan itu. Ya, betul sekali Bu.
Oke, jadi begini Mbak Vira. Saya akui Mbak Vira adalah mahasiswi berprestasi yang pintar membagi waktu sehingga bisa berkuliah sekaligus juga bekerja di suatu perusahaan sehingga bisa membantu ekonomi keluarga Mbak Vira. Nah, saya juga mengerti bahwa Mbak Vira harus terpaksa menghadapi keadaan-keadaan yang tidak Mbak Vira duga akan terjadi. Namun, harus Mbak Vira ketahui bahwa Mbak Vira juga seorang manusia yang membutuhkan ketenangan dalam hidup, sehingga dalam menjalani kehidupan ini tidak akan merasa terbebani. Namun itulah manusia, pasti akan merasakan lelah baik fisik maupun mental jika mereka tidak kuat menghadapi apa yang mereka jalani. Nah, di sini saya sebagai Peksos mau kembali meyakinkan Mbak Vira bahwa dalam hidup ini pasti ada cobaan. Namun, perlu Mbak Vira ingat bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan melampaui batas kemampuan manusia. Nah, saya yakin Mbak Vira kuat melewati segala cobaan ini. Untuk itu, saran dari saya, Mbak Vira harus tetap tekun dalam doa dan juga terus berusaha yakinkan diri dengan harus melakukan wajib konseling yang dapat membantu kesehatan mental Mbak Vira. Dan juga untuk sementara ini mungkin Mbak Vira harus butuh waktu kosong yang dimana betul-betul Mbak Vira harus luangkan waktu untuk melakukan hal-hal positif yang membuat Mbak Vira merasakan bahagia dan juga kedamaian di saat melakukannya. Nah, mungkin ini sedikit saran dari saya yang dapat membantu Mbak Vira. Setelah saya merenung kembali, sepertinya betul ya apa yang dikatakan oleh Ibu. Saya harus yakin bahwa dengan konseling itu bisa membuat kesehatan mental saya bisa menjadi lebih baik lagi. Saya juga harus punya waktu kosong untuk bisa membuat diri saya menenangkan diri dan pikiran saya tidak kacau lagi. Nah, iya Mbak Vira. Dan juga Mbak Vira tidak usah takut karena merasa kehilangan pekerjaan dan juga mungkin teman-teman yang sudah mulai lulus satu persatu. Karena itu Mbak Vira, hidup ini bukan perlombaan, cukup dijalani dengan doa dan usaha, dan yang paling penting adalah jalani semua karena kenyamanan diri Mbak Vira sendiri, bukan karena kepaksaan, tuntutan lingkungan yang membuat Mbak Vira itu merasa lelah dan tertekan. Saya yakin dengan Mbak Vira pergi konseling akan menjadi lebih baik sehingga apa yang Mbak Vira usahakan pasti akan didapatkan. Dan juga itu Mbak Vira, kesehatan mental yang paling utama dan yang paling penting diperhatikan terlebih dahulu. Baik Bu, terima kasih banyak sudah mendengarkan, ikut merasakan dan juga memberikan saran, serta meyakinkan saya juga atas apa yang saya alami saat ini. Saya merasa jauh lebih tenang dan yakin untuk melanjutkan konseling ke psikolog untuk bisa memperbaiki kesehatan mental saya. Baik, terima kasih kembali Mbak Vira. Saya salut sekali karena Mbak Vira sudah mau memberanikan diri untuk terbuka dengan masalah yang Mbak Vira alami kepada kami layanan pekerja sosial, khususnya saya sendiri di sini. Semoga apa yang akan dijalani dapat membantu serta berjalan dengan baik ya Mbak Vira. Amin Bu, terima kasih atas doa baiknya. Terima kasih juga Mbak Vira. Amin.